Oke teman-teman, selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, dan kali ini kita nggak akan ngebahas tentang sejarahnya, tapi kita akan membahas tentang peran pemuda di hari ini. Nah, jadi tema kali ini adalah judul yang akan kita bahas kali ini adalah ketika diam bukan lagi emas. Maaf ya, saya sambil baca sedikit-sedikit. Ya, dulu pepatah itu mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Memang hal tersebut bisa benar ketika kita dihadapkan dengan beberapa momen, seperti contohnya ketika kita gibah mungkin, atau belajar. Karena ketika kita belajar tapi kita banyak omong, itu kadang-kadang itu apa yang kita dengar itu nggak masuk, malah kita mendebat, atau apa yang tidak penting sebenarnya tidak perlu diucapkan kita ucapkan. Nah, sebenarnya pada saat itu diam itu emas, itu benar, itu bisa menjadi hal yang itu masih bisa jadi relevan untuk momen yang seperti itu. Ketika kita berdebat dengan orang yang bodoh sekalipun, itu adalah relevan, teman-teman. Bentar, memorinya penuh. Dan contoh lainnya seperti kalau misalnya Anda belum cukup umur atau mungkin belum paham tentang sesuatu, lalu Anda mengatakan seperti itu, lalu Anda mengatakan hal yang sebenarnya Anda tidak mengerti, kita tidak mengerti. Nah, lebih baik diam. Diam itu emas, itu benar. Tapi kalau misalnya hari ini saya rasa untuk orang-orang yang paham dan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, menurut saya Anda berdosa kalau misalnya Anda diam. Kalau misalnya Anda hanya diam di saat Anda mengetahui ada yang salah, ada yang mistake, ada problem yang dimana Anda itu bisa mengubahnya, yang dimana Anda itu bisa untuk memperbaiki apa yang salah dari yang sebenarnya Anda itu paham, ini tuh bisa loh dibenerin tuh gitu, tapi Anda diam. Dan menurut saya Anda berdosa jika Anda tidak melakukan kebenaran itu. Karena sebenarnya teman-teman, yang saya paham ya, kebodohan di antara kita itu bukan gini. Kalau kita lihat dunia media sosial, banyak sekali komentar-komentar yang bodoh, komentar-komentar tolol yang gak masuk akal, entah itu buzzer atau bukan. Mau ngomen apapun, yang komentarin apapun ya, sekarang kita mudah tergoreng, mudah tergiring, dan mudah tergoreng. Contohnya kayak kasus Lesti, kita ikut-ikutan. Kasusnya siapa ini dan itu, kita ikut-ikutan, yang sebenarnya itu bukan urusan kita juga. Nah, sementara yang kasus ini harus dikawal, kita lupain. Kasus ini harus terus kita jaga, kita abaikan begitu saja. Seperti yang sebenarnya kasus Ferdy Sambo mungkin, atau kasusnya Bjorka. Entahlah itu pengalihan isu, dan sekarang ada muncul lagi wanita bercadar yang udahlah, itu nggak perlu dibahas sebenarnya teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman, bisa diam itu emas adalah ketika kita bodoh. Maaf saya agak kasar, tapi sebenarnya ini benar teman-teman. Ketika kita bodoh, kita diam itu emas loh teman-teman. Contoh nih, ketika kita nggak tahu deh, ini yang sering kali terpancing kita ini oleh isu-isu yang sebenarnya nggak perlu ditanggapin. Contohnya kayak kemarin cadar itu tuh oke deh, kita mau menganggap itu pengalihan isu atau apa segala macam. Cara untuk biar tidak teralihkan isu tersebut adalah cara agar hal itu tidak terjadi, dalam artian video itu dibuat, kasus itu dibuat agar menjadi pengalihan isu. Agar tidak menjadi pengalihan isu adalah dengan kita mengabaikannya, tidak perlu mengomen, tidak perlu wah ini pengalihan isu, wah ini apa ini segala macam. Cukup didiamkan saja, itu emas teman-teman. Tapi balik lagi bahwa sebenarnya orang yang paham, orang yang menguasai bidang tertentu, lalu dia tidak menggunakan kekuasaannya dengan baik,
alias atau pemahamannya dengan baik untuk apa ya, untuk kebenaran bersama, untuk istilahnya untuk bermasyarakat deh, untuk sosial, apa ya, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masyarakat, tapi tidak dilakukan. Nah itu tuh sebenarnya masalah utama kita itu, sehingga yang melakukan perbaikan itu, yang melakukan komentar, yang mengomentari beberapa kasus itu ya orang-orang tolol ini, orang-orang, mohon maaf ya, saya agak kasar, orang-orang bodoh ini. Karena kita itu apa ya, saya maaf sekali lagi, maaf saya agak kasar, seperti tidak terdidik teman-teman, seperti tidak terdidik. Kalau kita melihat di TikTok ada satu kasus misalnya tidak terdidik, ada satu kasus misalnya, lalu kita mengomentari kasus tersebut dengan hal-hal yang tidak nyambung. Nah itu permasalahan kita. Dan beberapa kasus juga udah muncul kan di sekarang, seperti kasus polisi nembak polisi, terus polisi dengan narkotikanya yang baru saja diangkat. Itu lucu banget. Kalau kata muslim, kalau kata tretan muslim tuh why, ada efeknya why gitu. Polisi baru diangkat jadi kapolda kalau nggak salah, gak tau, kapolda kalau nggak salah, itu langsung tertangkap karena kasus narkotikanya. Terus banyak juga normalisasi dosa atau agama yang dibajak. Banyak masalah kita ini. Dan dalam waktu dekat ini akan ada pesta rakyat besar-besaran teman-teman, yang perang kecil antar kubu ini gak cuma 2 tapi ada beberapa mungkin. Nah sudah dimulai kemarin. Pak Anies udah mulai mendeklarasikan dia akan mencalonkan presiden 2024, padahal waktunya masih cukup lama menurut saya. 2024, sekarang masih 2022. Memang sedikit lagi akan ke 2023. Terus udah digoreng sama buzzer-buzzer lawan yang gak pengen Pak Anies menang, seperti mengungkit-ungkit masalah banjir, atau mungkin janji waktu dia mencalonkan menjadi gubernur, kan itu ada janji-janjinya kan, ditagih lagi, diungkit lagi. Ya itu nggak apa-apa sih kalau misalnya perlu, contohnya seperti janji Pak Anies, saya akan saya akan mengurangi banjir, lalu banjirnya tidak terkurangi. Nah itu perlu diprotes ya, perlu, sok aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mencari-cari kesalahan yang sebenarnya nggak ada, yang sebenarnya kesalahannya itu dari gubernur lalu, dan memang Pak Anies ini tidak bisa membereskan, contohnya seperti itu dah. Dan Pak Anies nggak ada janji mau ngeberesin hal itu. Nah itu tuh nggak perlu diungkit lagi menurut saya ya. Terus ada lagi ini, ijazah Pak Jokowi, ijazah presiden, meskipun udah 2 periode, udah nggak ada lagi kemungkinan untuk calonkan menjadi presiden kan Bapak Jokowi, hari ini digoreng lagi ijazahnya. Sebenarnya udah nggak perlu sih menurut saya ngegoreng-goreng ijazah Pak Jokowi itu. Karena toh dia udah jadi presiden dan bentar lagi mundur. Yang perlu disorot itu adalah kebijakan-kebijakannya yang mungkin bertentangan dengan masyarakat, atau mungkin kita kurang memahami apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi dalam setiap kebijakannya. Itu yang perlu disorot, dan gak perlu lagi ijazah-ijazah. Kalaupun Pak Jokowi itu bukan lulusan UGM tapi dia mampu jadi presiden, itu kan lebih gokil, cok. Menurut saya itu lebih gokil sih. Kalau misalnya Pak Jokowi sebenarnya terungkap, contohnya Pak Jokowi ini sebenarnya bukan lulusan UGM, dia tidak pernah berkuliah, contohnya, itu gokil. Meskipun pada akhirnya kita terungkap lagi bahwa dia adalah sebagai isu yang tersebar adalah dia adalah bonekanya dari Ibu Mega Chan atau bonekanya partai, yaitu
nggak perlu diiniin sih, nggak perlu diomongin, nggak perlu disorot. Yang perlu disorot itu apa yang jadi kebijakannya, apa yang dilakukan, apa yang janji-janjinya, apakah sesuai atau tidak. Nah itu perlu disorot menurut saya. Terus bukan kasus sih ada video yang akan mencalonkan, mungkin yang akan mencalonkan presiden, nandur jadi nanam mundur, nanam padi jadi maju. Itu lucu, tapi emang sebenarnya ada kata netizen tuh, kalau saya nggak salah ya, emang nandur itu sekarang bisa nanam maju gitu. Nandur kan nanam mundur, tapi dilakuin sama ibu ini nanam maju. Nah nggak apa-apa katanya kayak gitu. Emang ada cara baru gitu, bukan cara baru, emang bisa dengan cara maju gitu. Nah ngomong-ngomong tentang Sumpah Pemuda, teman-teman, tadi di awal kan Sumpah Pemuda. Sementara itu pemudanya itu sibuk mencari yang sefrekuensi, sibuk menormalisasi dosa, sibuk mencari orang yang bisa memahami bahwa sedihnya itu adalah poros bumi. Padahal teman-teman, berbeda itu nggak apa-apa loh. Berbeda itu nggak apa-apa. Ketika kita lagi trennya anxiety atau apa segala macam, jadi saya geli sih karena dulu saya pernah melakukan ini juga. Lagi trennya apa sih, anak wanita itu selalu terlihat tegar padahal hatinya ini, anak laki-laki itu selalu terlihat ceria padahal ini. Padahal bisa loh tegar, ya udah tegar aja, nggak usah padahal ini padahal yang ditutup-tutupi itu dibuka-buka di media sosial. Itu apa gitu kan, dalam di tulisannya itu dia mengatakan bahwa seringkali pemuda kita itu, ya wanita atau pria itu, seringkali terlihat tegar padahal aslinya itu menahan beberapa kesakitan, menahan beberapa sedih, menahan beberapa air mata yang seharusnya menetes tapi ditahan. Tulisannya kan kayak gitu, tapi diposting, tapi ditulis. Apalagi kalau bukan untuk mencari validasi, teman-teman, validasi dari teman-teman yang sefrekuensi, yang mau menyetujui bahwa kita itu adalah orang yang sedih, orang yang terlihat yang terlihat tegar. Gue ada orang yang sedih tapi dia tegar, ketika sedih, dan dia bisa ini lebih terang, dan dia bisa memposisikannya gitu. Saya ada temen kayak gitu, pinjaman online itu banyak, tapi ketika bertemu saya tegar. Dia curhat, dia tegar, dia mengatakan dia pengen nangis, tapi dia tegar. Dia nggak minta diapain, minta orang sedih kan, orang nyeri hati kan, orang paling ini kan, nggak minta kayak gitu. Itu bisa loh, kalian juga kayak gitu, kamu juga bisa kayak gitu. Menutupi kesedihan itu bukan cuma ditutupi biar nggak kelihatan sama orang, tapi dari lo sendiri juga bisa, biar kelihatan sama diri lo sendiri. Bukan ditutupin tuh bukan berarti biar kelihatan doang, tapi biar gak ada aja. Itu tuh bisa loh teman-teman, bisa serius, gak usah sok paling sedih. Dan poin paling penting nih teman-teman ya, ini bukan cuma buat anak muda, tapi khususnya sih untuk anak muda, yang umumnya untuk kita semua, bahwa kita itu jangan sampai terjebak dalam pola pikir biner. Kalau mau tonton lengkapnya ada di kontennya Ferry Irwandi. Itu bagus banget, keren sumpah. Pola pikir biner itu gimana? Pola pikir biner itu kayak, kalau satu berarti enggak dua, kalau dua berarti enggak satu. Gini mudahnya. Oke. Kalau misalnya saya suka sama Pak Jokowi, berarti saya benci sama Pak Prabowo. Kalau misalnya saya Pak Prabowo suka sama Pak Prabowo, berarti saya benci sama Jokowi. Sesimpel itu. Dan itu yang membuat kita terpecah belah.
Dan itu yang terjadi pada saat 2014-2019 tahun, pada saat pemilu kemarin. Cebong kampret. Dan sekarang karena Pak Prabowo-nya udah masuk ke istana, udah menjadi bagian dari pemerintahan, gak ada oposisi lagi. Bapak Sandiaga Uno-nya juga pun yang asalnya mencalonkan menjadi wakil presiden, sekarang masuk ke istana menjadi menteri pendidikan, menteri pariwisata dan Kemenkraf, itulah pokoknya, saya kurang paham juga. Sehingga nggak ada lagi cebong kampret, yang ada cebong kadrun. Kadrun ini kadal gurun yang sebenarnya membela agama. Ini lucu juga teman-teman, karena banyak sekali orang yang membela agama dibawa ke pemerintahan, tapi dia nggak paham konsepnya, yang nggak paham, nggak perlu dikatakan tapi dikatakan. Contoh kasusnya banyak, kalau mau lihat aja di Twitter. Makanya sama orang-orang pemerintahan disebut kadrun. Ya wajar, karena apa yang Anda katakan itu gak nyambung gitu, gak seperlunya dikatakan. Contohnya, wah PKI, Jokowi PKI, wah Prabowo ini antek-antek komunis apa segala macam. Gak perlu diomongin gitu. Nah itu mempermalukan agama kita sendiri, jatuhnya seperti itu. Agama Islam harus didirikan, tapi sebenarnya syariatnya tidak terlaksana secara benar. Contohnya kayak, kalau ini ya, saya setuju sama yang dikatakan oleh Guru Gembul bahwa syariat Islam yang di Aceh itu, mohon maaf ya teman-teman, itu ada yang salah, ada mistake di situ, ada problem. Ada, nonton aja di Guru Gembul yang contohnya itu yang judulnya itu yang ini, kalau nggak salah apa ya, ya pokoknya intinya tuh yang syariat dan demokrasi gitu, apa gimana, kalau nggak salah gitu deh. Jadi di Aceh itu menjalankan syariat. Jadi kalau misalnya kita tuh mencari pendosa, jadi pemerintah aparatnya itu mencari pendosa, wah ini zina nih, lalu dicambuk, dipertontonkan di depan orang. Padahal sebenarnya pada saat Rasul masih hidup, ada orang yang berzina mengaku kepada Rasul, ya Rasul saya sudah berzina. Rasul tuh gak mau tahu, oh ya udah tobat aja. Tapi anak itu minta untuk si pezina itu minta untuk dihukum biar nggak dihukum di neraka, dia minta dirajam apa segala macam. Nah sebenarnya kayak gitu nggak perlu dihukum sebenarnya. Nah jadi Rasul itu nggak mau, ya udah kalau kamu tahu dosa, kamu menyadarinya dan suka sama suka, bukan pemerkosaan, kamu mengakuinya, ya udah tobat aja, saya nggak mau dengar gitu. Gak mau, tetap gak mau. Saya pengen dirajam, pengen dihukum di dunia biar nggak dihukum di neraka. Nanti saya gak mau masuk neraka kayak gitu. Sementara di sini yang zina itu dicari terus dicambuk dengan mengatasnamakan syariat, sementara itu dipertontonkan di hadapan masyarakat, padahal itu aib gitu. Nah kembali lagi ke pola pikir binar, jangan sampai kita itu mudah dikotak-kotakan bahwa kalian adalah kadrun, ya udah kadrun sejati itu. Kalian adalah cebong sejati. Nah, sebenarnya jangan sampai kayak gitu. Ya udah kita mah netral, bukan netral aja sih, objektif aja. Kalau netral itu nggak bela yang benar, nggak bela yang salah. Netral tuh lurus. Kalau objektif itu membela yang benar. Memang yang harus dibenerin itu dibenerin, yang salah itu dibenerin. Maksudnya gini, yang benar itu oke, disetujui, yang salah itu harus dibenerin gitu. Perbedaan objektif sama netral. Jangan, karena gini nih, kalau nggak salah ya, secara sejarah Indonesia itu bisa berantem sama Indonesia lainnya itu karena diadu domba. Kita terpecah belah itu karena diadu domba sama penjajah. Nih kata si Anu, kamu itu jelek. Terus itu kata si kamu, Anu itu bau misalnya, di fitnah segala macam, adu domba biar mereka berantem lawan mereka sendiri. Kalau mau tahu filmnya, kalian nonton film Serigala Terakhir.
itu banyak adu domba yang keren, menurut gua keren banget. Meskipun konteksnya kejahatan di situ, tapi yang diambil itu adalah adu dombanya. Nah, adu dombanya itu wah gila banget sih. Saling mengkhianati, saling mengadu domba di film Serigala Terakhir itu tuh menggambarkan kita sih. Menggambarkan kita yang udah diadu domba, biar yang mengadu dombanya ini naik sendiri, biar yang masyarakatnya ini berantem, kita mah naik gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Ya udah segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sip.